Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai. Apa itu Pancasila sebagai sistem nilai? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan tugasnya ada pada akhir video ini, silahkan diantar melalui grup WhatsApp atau boleh datang ke sekolah pada hari Senin dan Selasa jam 8 sampai jam 11. Selamat menonton. Adalah pemahaman dan konsep teori etika. Konsep teori etika yang konsekuensialis yang menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensinya atau akibatnya, yang termasuk dalam kelompok konsekuensialis adalah teleologis dan teori egoisme, eudaimonisme, dan utilarisme. Yang kedua adalah teori non-konsekuensialis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensinya atau akibatnya, melainkan hukum atau standar moral. Teori ini juga disebut dengan etika deontologis karena menekankan aspek kewajiban moral yang wajib ditaati manusia. Selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah hakikat sila ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perlakuan warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan force untuk dilaksanakannya oleh pengikut-pengikut agama tersebut. Yang kedua adalah hakikat sila kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral dan dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan manusia yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan berada sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Yang selanjutnya adalah hakikat nilai persatuan. Hakikat nilai persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistematika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat adalah hakikat sila kerakyatan. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah hakikat sila keadilan sosial. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistematika
yang tidak menekankan kepada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang penting yang sangat urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistematika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistematika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki toleransi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistematika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berkewajiban Pancasialis. Pancasila sebagai sistematika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntutan-tuntutan nilai moral yang hidup, namun diperlakukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Yang selanjutnya adalah bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah sumber historis. Sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis Grundlato Waltensbroek. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegakkan ke dalam sistematika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistematika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistematika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan
atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara. Penyelenggara negara. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistematika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memiliki prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya adalah pendukung dari Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita. Sebagai tercantum di sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai memahami Pancasila sebagai sistem nilai. Jangan lupa tugasnya dikirim melalui grup WhatsApp atau boleh diantar ke sekolah pada hari Senin dan Selasa jam 8 sampai jam 11. Apabila anak-anak Ibu ada yang tidak paham, boleh ditanyakan melalui WhatsApp web atau boleh juga datang ke sekolah pada hari Senin dan Selasa. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.